Balik lagi di konten Pejuang Rontox part 10. Ini akan jadi part terakhir gue bikin video update rambut. Kenapa? Karena gue capek aja gitu bikin videonya. Gue akan gue akan lanjutnya ke bikin konten-konten lain, tentunya yang kayak sepedahan atau olahraga atau apapun itu yang sedang gue geluti atau sedang gue senangin. Gue akan sering update-nya ke hobi-hobi gue gitu ya. Kalau update ini gue stop di part 10 seperti yang pernah gue bilang. Karena memang capek juga, nggak sempet juga. Jadi kalau emang buat teman-teman yang memang bener-bener sangat senang dengan konten update Pejuang Rontox ini dan video-video memang banyak teman-teman juga yang senang dan butuh, mungkin teman-teman bisa komen di bawah kalau banyak memang yang membutuhkan dan senang. Kalau banyak nanti mungkin gue akan terusin, tapi kayaknya untuk sekarang gue stop dulu di bulan Juni ini. Nggak tahu lanjutnya lagi kapan. Kalau di TikTok gue masih sebisanya update di sana. Nah, tapi kalau di YouTube gue stop dulu di part 10 karena video tentang rambut gue udah kebanyakan, udah banyak banget. Jadi video gue YouTube gue isinya cuma tentang rambut. Jadi gue stop dulu, nggak lanjut lagi, nggak tahu kapan. Jadi teman-teman yang butuh video ini kalau komen aja di bawah. Kalau banyak nanti gue coba akan usahain ya. Nah, seperti biasa gue akan buka video ini sebelum masuk ke isi videonya, gue akan bilang ke teman-teman, untuk teman-teman yang baru mau mulai treatment, entah itu yang mengalami kerontokan atau yang udah sampai botak atau hal apapun yang menyangkut kerusakan rambut, sebaiknya teman-teman riset dan pelajari lebih mendalam tentang apa yang terjadi dengan rambut atau diri teman-teman. Nah, terus juga riset lebih mendalam tentang produk yang teman-teman pengen gunain, karena semua tanggung jawab resiko ada di tangan teman-teman dan teman-teman sendiri yang memutuskan untuk menggunakan produk apa, treatment seperti apa. Karena konten-konten yang gue bagiin ini adalah share pengalaman, cerita, dokumentasi dalam perjalanan gue numbuhin rambut. Lebih bijak, lebih memfilter informasi yang masuk dari internet, karena nggak semuanya selama yang ada internet itu baik dan bagus. Jadi teman-teman lebih bijak dalam mengambil dan memilah informasi yang kalian teman-teman cari. Nah, teman-teman juga kalau ada biaya dan ada kesempatannya, teman-teman jauh lebih baik ke dokter dulu ya teman-teman ya. Itu selalu saran gue gitu. Nah, sekarang gue langsung masuk ke update. Di part 10 ini ya, gue kan ngasih nyuk rambut gue. Oh ya, gue juga kan kemarin habis cukur, gue bilang tuh ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah lumayan ada yang panjang baby hairnya. Gue ngerasa sih di dua bagian ini ya, sama ini tuh lumayan agak menebal dikit. Ini agak lamban yang ini nih ya. Pokoknya bagian depan sini tuh sulit banget tumbuh, memang dari tahun kemarin juga selalu tumbuh dan berguguran begitu aja terus prosesnya. Sekalinya tumbuh bertahan itu juga dia kan panjangnya tuh lama banget, lama ya. Jadi prosesnya kayak tidak akhir. Tapi tetap aja buat teman-teman tetap sambil belajar, sambil telaah, sambil jalan treatment. Makanya penting banget pelajarin lebih mendalam, cari-cari informasi dan lebih bijak memilih informasi biar teman-teman bisa ngelakuin evaluasi terhadap perkembangan rambut teman-teman. Makanya teman-teman di videoin atau di foto di handphone teman-teman biar teman-teman bisa ngeliat progresnya gitu kan ya. Yang seperti yang kayak gue lakuin gini, gue rekam, gue foto, jadi gue tau progresnya seperti apa. Dan gue ngelakuin riset-riset kecil, percobaan-percobaan kecil tentang rambut gue ini. Nah, makanya gue ada di titik sekarang ini berprogres dan gue share informasinya ke sosial media atau YouTube. Gue masih pakai minoxidil, masih rutin. Terus produk-produk yang gue pakai juga masih sama seperti di part sebelumnya. Terus paling mungkin nanti yang akan gue ceritain tentang gimana cara gue gunainnya, gimana cara gue ngatur waktu pemakaiannya, paling gitu nanti gue akan kasih tau, gue share di sini. Tapi sebelum gue masuk situ, gue akan jelasin produk-produk yang gue pakai, kayak contoh dari Roygan.
Ini gue lagi restock lagi karena gue habis produk gue. Terutama sampo. Nah, biasanya kayak gini dia, bungkusannya bagus, ada kardusnya bagus, terus ada kertas dobelnya, terus ada kertas lagi, baru produknya. Nah, jadi terus di sini juga ada barcode, ada penjelasan tentang ucapan. Anda telah memiliki produk yang perawatan rambut yang berbasis jurnal ilmiah. Ada ucapan di sini, ada barcode juga. Jadi ini produk original yang kita bisa beli di toko resminya langsung, Roygan. Ini gue beli 1 hair tonic dan 1 botol sampo karena habis 2 ini. Conditioner gue juga yang Roygan habis, tapi masih ada lah, mau habis maksudnya, masih ada sedikit. Jadi gue beli yang udah habis dulu aja. Gue restock yang udah habis. Nah, sebentar gue tutup dulu kardusnya. Nah, taruh dulu kardusnya. Nah, ya. Nah, ini gua kasih tunjuk sampo-nya. Lihat. Sampo yang gue pakai. Ini hair tonic. Kalau minoxidil teman-teman bisa lihat minoxidil. Nah, ini masih tuh. Terus ada minyak kemiri juga, banyak lah pokoknya. Tapi gue lagi rutin pakai yang dari Roygan sampo tuh, gue udah cocok banget pakai ini. Jadi gue pakai jadi sampo harian gue. Terus hair tonic gue pakai memang dari sini, Roygan. Conditioner juga gue pakai di Roygan, ada di kamar mandi botolnya. Nah, terus minoxidil gue pakai Kirkland karena harganya terjangkau ya, karena itu kan dia harus konsisten, harus di stok terus minoxidil. Jadi gue butuh yang harganya terjangkau gitu loh, jadi biar nggak beban. Contoh minoxidil 1 botol kemungkinan ya 28 hari, 27 hari, ya atau paling boros-boros di 25 hari lah. Jadi setiap bulan tuh harus beli minoxidil ya kan. Nah, anggap minoxidil tuh harganya 150 ribuan. Jadi kalau misalnya beli minoxidil yang harganya di atas 200 ribu, gue agak berat. Jadi gue ngerasa Merkir kan paling cocok dengan budget dan gue cocok gitu lah ya. Terus sampo ini harganya ya sekitar sama, mirip sama harga-harga segitu. Ini mungkin 2-3 bulan lah. Makanya gue selalu tipisin rambut gue biar supaya gue lebih irit pakai samponya sebenarnya gitu. Ini 2 bulan lah mungkin ya. Ini kalau ini gue pakai 1 hari sekali. Kadang gue selingin sama minyak kemiri. Jadi cara makainya gimana? Disesuaikan aja sama jadwal teman-teman ya. Kalau gue akan ceritain gue pemakaiannya kayak gimana, tapi teman-teman nggak bisa harus selalu jiplak niru gitu. Takutnya teman-teman nggak sesuai dengan aktivitas teman-teman, pemakaian teman-teman. Kalau gue kan memang rutinnya minoxidil. Minoxidil gue pakai di pagi hari sama malam gitu kan. Nah, ada waktu space kosong tuh di sore kayak jam 3, jam 2 gitu lah ya. Jam 2, jam 3 sore. Nah, di situ baru gue gunain ini. Di sini. Kadang juga kalau gue malamnya malas pakai minoxidil, gue pakainya ini. Kadang. Nah, terus di mana lagi gue, misalnya teman-teman kalau gue ada minyak kemiri, misalnya gue apa minyak kemiri, ya di jam pakai hair tonic ini jam 2, jam 3 kalau gue ya. Terus kadang kalau minyak kemiri kan harus dibilas ya. Jadi minyak kemiri gue lebih jarang tapi lebih sering ini karena ini tanpa dibilas. Jadi kalau minyak kemiri kayak misalnya jadwal sampoan gue sore, baru gue tuh pakainya minyak kemiri. Nah, baru kalau ini kan gak usah dibilas, jadi ya aman. Dan ini juga dia enaknya, ini gue harus tahu ada segelnya. Ini juga segel plastik, jadi jelasinnya original ya teman-teman, baru dan original. Jadi tenang teman-teman yang takut karena produk gak original, ini original. Terus kandungannya ada apa? Gue jelasin dulu. Ada biotin, vitamin B5, phytokeratin, niacinamide, koren ginseng, pumpkin seed extra, zinc gluconate. Ini ada kandungan herbal juga ya, kayak koren ginseng itu termasuk herbal kan artinya kan ya. Tapi kalau yang murni herbal ya minyak kemiri lah. Tapi yang jelas ini gue cocok pakai ini. Terus gue ada kombinasi sama minoxidil, dari Kirkland, terus ada conditioner juga. Jadi itu semua yang produk yang gue pakai gitu kan. Terus kalau suplemennya gue pakai biotin. Nah, teman-teman bisa pakai biotin dari merek aman aja, penting di riset pelajarin dulu gitu. Pakai biotin. Nah, di HT blockernya kayak misal
Finasteride itu gue belum pernah pakai, belum pernah coba. Mungkin rencana ke depan gue akan pakai yang versi herbalnya kayak saw palmetto, cuman belum pakai sampai saat ini. Masih gue pelajarin dan riset lebih dalam. Paling di video part 10 gue ini ngejelasin kayak gitu tentang produk yang gue pakai, terus tentang gimana cara gue gunain jadwalnya. Jadi disesuaikan aja sama jadwal teman-teman. Kalau teman-teman bingung ya dilihat dari rules gue aja, terus diterapinnya ke teman-teman gimana enaknya kayak gitu, disesuaikan. Terus kalau update soal rontok, rambut gue sekarang alhamdulillah rontoknya lagi kecil banget, sedikit banget. Karena gue ngerasa udah nggak pernah begadang, nggak stres berkepanjangan, udah enggak. Nutrisi, asupan nutrisi gue juga gue jaga. Gue lumayan sering makan makanan kayak sayur, telur, protein, kayak sayuran kayak gitu ya. Nah, jadi gue agak seneng karena rontokannya mengecil, jumlah rontokannya. Terus apalagi yang mau gue update, paling itu aja kayaknya sih sebenarnya di video part 10 ini. Memang masih tipis, masih belum normal sih, panjang perjalanannya. Tapi semangatnya insya Allah masih ada, masih akan terus konsisten sama nggak bolong-bolong. Karena memang beratnya di situ, harus konsisten, nggak boleh bolong-bolong ya teman-teman. Jadi gue rasa yang sedang ngalamin hal yang sama tetap semangat dan konsisten. Dan untuk teman-teman yang bingung mau beli produk-produk ini di mana, di TikTok gue nanti ada di bio, gue taruh link TikTok gue. Di TikTok gue sana gue lebih detail ngasih tahu teman-teman beli produknya di mana. Teman-teman buka di TikTok gue, di link yang gue taruh di bio, nanti teman-teman buka showcase keranjang yang ada di profil gue. Di sana ada produk-produk yang gue pakai, teman-teman bisa beli di sana, ada dapetin diskon yang murah di sana. Terus teman-teman bisa DM gue, sharing di sana untuk cerita-cerita seputar rambut. Untuk minoxidilnya teman-teman DM aja di TikTok gue, nanti gue kasih link pembeliannya di Tokopedia. Paling videonya saat ini itu aja, sampai di part 10 ini berhenti, dan akan lanjut gue nggak tahu kapan, karena gue pengen bikin video-video lain, karena gue senang sepedahan. Gue akan bikin video tentang sepedahan. Teman-teman komen aja di bawah, di like videonya kalau emang teman-teman memang membutuhkan video ini, video seperti ini. Komen kalau memang banyak, akan gue pertimbangkan dan akan gue usahain untuk terus bikin videonya. Paling mantap, semangat, jangan lupa subscribe video ini. Tetap semangat video rontok.